Ini 2 miliar rupiah, terima saja. Mulai hari ini, hubungan kita berdua berakhir. Hei, Sujiayi, apakah kamu tidak mendengar perkataanku dengan jelas? Biar kuajari, orang harus tahu bagaimana bersyukur atas apa yang dimiliki. Sifat serakah yang tak pernah puas hanya akan merugikanmu. Jadi, 2 miliar rupiah ini adalah uang putus hubungan fantastis yang kamu maksud? Tentu saja. Ini adalah kompensasi yang kuberikan padamu. Dan satu hal lagi, jangan pernah menantang batas kesabaranku. Terakhir kali kamu mencari media untuk memotret secara diam-diam, kita sudah... Sujiayi, taktikmu yang berpura-pura menolak agar dirayu sedang menghancurkan sedikit kesabaran terakhirku padamu. Direktur Gu sepertinya salah paham. Aku tidak pernah menerima cek, hanya menerima transfer. Lalu, tolong Direktur Gu saat melakukan transfer, berikan catatan, hadiah sukarela. Aku tidak boleh marah, dia melakukan trik kecil ini hanya untuk menarik perhatianku. Aku tidak boleh terpengaruh olehnya. 200 juta rupiah. Aku jadi kaya. Selanjutnya dia pasti akan mengembalikan uang ini dengan cara lain, memohon agar aku kembali padanya. Konyol. Uangnya sudah diterima, maka mohon patuhi aturan mainnya. Jangan pernah menghubungiku lagi. Semoga Direktur Gu tidak menyesali apa yang telah dilakukan hari ini. Dan juga, tolong Direktur Gu selalu ingat hal ini, jika nanti salah satu dari kita menghubungi yang lain lebih dulu, maka dia adalah orang yang lebih buruk daripada binatang. Semoga dia tidak mati dengan damai. Direktur Gu sudah ingat? Jika sudah ingat, cepatlah pergi. Aku ingat dengan sangat jelas, tenang saja, aku tidak akan menyesal. Aku harap kamu tidak membuang-buang waktumu lagi untukku. Oh, semoga kamu cepat menemukan pacar yang baik untukmu. Semoga semuanya baik-baik saja untukmu. Sudahlah. Belum 3 detik, dia pasti akan meminta balikan lagi. 3, 2, 1. Benar saja. Dasar brengsek. Cepat pergi. Sujiayi, Kenapa? jangan sampai kau menyesal. Siapa yang menyesal? Dia yang pecundang. Lihat saja. Siapa yang berani menyiksaku nanti? Siapa yang menyiksaku akan kuhancurkan. Tunggu. Sekarang yang paling penting, sebaiknya simpan buktinya dulu. Direktur Liang, Nyonya telah mengatur kencan buta untuk Anda dan mengatakan jika Anda tidak segera menikah, jangan pernah mengakuinya lagi sebagai ibu. Sudah tahu. Direktur Liang, mau menikah? Direktur Liang, ini adalah pacar Gu Jingze. Dia punya banyak berita negatif. Kedatangannya pasti memiliki niat buruk. Nona Su, jika Anda ingin memanfaatkan saya untuk membalas dendam pada Gu Jingze, sepertinya Anda salah orang. Namun, setahu saya, sebagai saingan terbesar Gu Jingze, Direktur Liang juga ingin melawannya. Bukankah begitu? Saya bisa melakukan hal-hal itu untuk Anda. Asal ketika keluarga Gu mencari masalah dengan saya, Anda cukup melindungi saya sebentar saja. Selain itu, Direktur Liang saat ini sepertinya sangat membutuhkan pasangan yang cocok untuk dinikahi kan? Wajah saya cukup cantik. Latar belakang saya sangat sederhana. Tidak akan terlalu merepotkan Anda. Dan yang lebih penting, sebagai karyawan yang unggul di perusahaan, saya bisa menghasilkan sangat banyak uang untuk Anda di masa depan. Nona Su sangat cerdas. Direktur Liang sungguh terlalu memuji. Nah, bagaimana menurut Anda tentang usulan saya tadi? Saya punya waktu 1 jam. Nona Su, sekarang kita pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Tentu saja. Direktur Liang, ini. Beritahu ibu saya sudah punya orang yang saya sukai, jangan biarkan dia bertingkah berlebihan lagi. Tiga, dua, satu, foto. Gu Jingze, tunggu saja. Saya pasti akan memberimu kejutan yang besar. Tinggalkan informasi kontak. Berikan saya alamat. Saya suruh orang bantu pindah. Pindah rumah. Kita sudah menikah. Tentu saja harus tinggal bersama. Buku itu bilang Liang Yuchen sama sekali tidak tertarik pada wanita. Jadi tidak masalah kalau kita tinggal bersama. Baiklah, tetapi saya bisa pindah sendiri. Saya tidak butuh bantuan Anda sama sekali. Saya harap kita merahasiakan perihal pernikahan kita ini. Untuk sementara waktu. Lagi pula, Nona Su masih punya banyak kekacauan yang harus diselesaikan. Itu saya tahu. Tapi saya sekarang sudah jadi istri sah Anda.
Anda harus ingat untuk melindungi saya. Itu tergantung pada tingkah lakumu. Jadi, akan bantu atau tidak? Buku itu bilang Liang Yuchen paling protektif terhadap orang dekat. Seharusnya dia mau bantu kan? Nona, masih ada orang yang mengantre di belakang. Seharusnya ini tempatnya, ya? Apakah Direktur Liang ada di sini? Ini rumah bos besar itu. Besar sekali, hanya saja terasa sedikit sepi. Kalau begitu, aku akan berbelanja sedikit dulu. Hei, bawakan aku beberapa barang ke sini. Sudah waktunya melakukan urusan penting. Berita terbaru, aktris terkenal Su Jiayi dan konglomerat Gu Jingze dikabarkan putus. Seru sekali. Sudah lama tidak mendapatkan gosip semenarik ini. Siapa yang salah, itu belum pasti. Tunggu kelanjutannya. Su Jiayi mengunggah status. Pada akhirnya, sia-sia saja. Keduanya diduga benar-benar bubar. Saat ini pihak pria belum memberikan tanggapan apapun. Aku kira siapa? Ternyata wanita pengganti yang tidak tahu malu itu. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tidak masalah. Bahkan kumbang kotoran pun tidak bisa mendorong bongkahan emas itu. Merebut pacar orang lain, masih berani bertingkah menyedihkan. Kalau aku jadi kamu, lebih baik mati saja. Hidup terasa hambar, dan katak mengomentari manusia. Pemilik aslinya akan segera kembali ke negara ini. Kalau tahu diri, cepatlah pergi. Bagaimana ya? Aku paling suka membuat orang jengkel. Su Jiayi, kau sedang stres karena apa? Atau dirimu dirasuki orang lain? Tidak. Lalu kenapa kau bertingkah gila di internet? Kakak Zhang, tenanglah sedikit. Siapa yang tidak gila saat bekerja? Kalau mau emosi stabil, itu harganya lain. Baiklah. Aku sedang di lokasi syuting sekarang. Aku tidak akan membicarakan hal-hal ini denganmu. Katakan, apakah kau dan Gu Jingze itu berantem dan putus lagi? Kali ini aku tidak mengada-ada. Kali ini aku benar-benar putus. Coba lihat, kapan terakhir kali aku mengada-ada? Apakah aku pernah mengunggah status seperti ini? Kali ini benar-benar putus. Sangat benar. Wah, jika itu benar, bagus sekali. Kakak sudah bilang padamu sejak dulu. Dia bukan pasangan yang cocok untukmu. Tapi, kamu harus hati-hati di internet ya. Kamu harus tahu batasnya. Jika kamu sampai membuat perusahaan kita terlibat dalam masalah yang besar sekali, tidak akan ada yang bisa membereskan masalah kita. Kakak Zhang, tenang saja. Aku pasti akan tahu batasan. Aku tidak akan menimbulkan masalah. Bohong. Hei, lihat apa kamu? Ah, baru begini rasanya seperti rumah. Wanita pengejar harta berani sekali bilang ini cinta sejati. Memang menguntungkan kalau cantik, bisa dapat banyak uang hanya dengan berdiam diri. Betapa rendahnya dirimu, bersedia menjadi pengganti. Apakah karena uang yang mereka berikan banyak? Setidaknya 200 juta rupiah, mungkin bahkan lebih. Perlu kalian tahu, kekayaan direkturku mencapai puluhan miliar rupiah. Apakah seorang direktur utama akan mengabaikan? Wanita yang pernah bersamanya, apakah dia punya rumah? Benar saja, seperti yang tertulis di buku. Orang-orang di internet mulai menyerangku dan menciptakan kehebohan. Gu Jingze, aku akan lihat. Apakah kamu akan tetap diam seperti yang ada di buku atau tidak? Direktur Gu, menurut Anda, bagaimana kita harus menangani ini sekarang? Ini pasti cara Su Jiayi untuk menarik perhatian Direktur Gu dan memaksanya mengakui hubungan ini. Tapi Direktur Gu sudah putus dengannya. Wanita ini benar-benar penuh siasat. Seharusnya bukan dia. Dia tidak akan sebodoh itu merusak dirinya sendiri. Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Kakak Li, saya rasa Direkturku dan Nona Su sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dia tidak perlu menanggapi masalah ini. Lagi pula, jika Nona Li tahu tentang ini, dia mungkin akan terganggu. Tapi bagaimanapun juga, Nona Su sudah lama mengikuti Anda. Ah, sudahlah, tidak perlu menanggapi. Direktur Gu, jika kita tidak menanggapi, Nona Su bisa hancur reputasinya. Kakak Li, yang disukai Direktur Gu adalah Nona Li. Tentu saja ia harus mempertimbangkan perasaannya. Adapun Nona Su, itu semua adalah ulahnya sendiri. Asisten Qin benar, kalau bukan karena dia meminta media mengambil foto diam-diam, berniat memaksaku memberinya gelar, masalah ini tidak akan menjadi sebesar sekarang. Ah, Nona Su adalah gadis yang baik, semoga Direktur Gu tidak menyesal nantinya.
Gu Jingze benar-benar seperti yang tertulis di buku, sudah sekian lama berlalu, dia belum juga menanggapi. Memang pantas dijuluki pria brengsek nomor 1 di dunia. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa ampun. Saya menggunakan sumber daya publik untuk menanggapi masalah ini. Saya merasa sangat menyesal. Su Jiayi, jika kau datang dan meminta maaf dengan patuh, aku akan dengan enggan memaafkanmu. Direktur Gu. Ada apa? Apakah Su Jiayi datang ke perusahaan untuk meminta maaf padaku? Biarkan dia menunggu sebentar. Tidak, dia mengunggah sesuatu di Weibo. Mengunggah di Weibo untuk meminta maaf padaku? Dia mengunggah bukti untuk menyerang Anda di internet. Apa? Su Jiayi yang memfitnah Anda di internet. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ini akan berdampak buruk bagi perusahaan. Karena telah menghabiskan ruang publik, saya merasa sangat menyesal. Harus menanggapi masalah ini. Di sini, saya juga ingin meminta maaf kepada para pengikut saya. Saya jatuh cinta pada seseorang, tetapi cinta itu terlalu merendahkan diri, sampai saya kehilangan diri saya sendiri. Saya tidak pernah menuntut uang perpisahan yang sangat besar. Hari ini, saat berpisah dengan Direktur Gu, dia memang mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah kepada saya. Tetapi itu tidak saya minta secara aktif. Selama masa pacaran, saya juga tidak pernah meminta barang berharga apapun secara aktif. Justru saya, dalam hubungan ini, telah memberikan segalanya. Namun, saya tidak berpikir cinta harus diukur dengan uang. Tetapi ada beberapa orang, jelas tidak berpikir demikian. Su Jiayi menghabiskan lebih dari 4 miliar rupiah untuk Direktur Gu, tapi Direktur Gu hanya memberinya uang perpisahan sebesar 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah yang disebut uang perpisahan yang sangat besar? Apa dia direktur yang paling pelit yang pernah ada? Kali ini saya membela Su Jiayi. Wanita ini benar-benar pejuang cinta sejati. Direktur Gu, menurut saya, itu karena Anda terlalu baik kepada Su Jiayi sehingga dia menjadi semakin menuntut. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sudah, urus saja. Baik. Bisa meminta akun-akun bayangan itu mulai beraksi. Pastikan Su Jiayi tidak akan bisa bangkit kembali. Tenang saja, Asisten Qin. Kali ini dijamin tidak akan lari. Oh, ternyata ini hasil editan foto. Wanita ini benar-benar pandai berakting ya. Siapa bilang tidak? Ini pasti karena cintanya ditolak, lalu dia jadi sangat marah. Seorang Direktur Gu yang terhormat mana mungkin bisa sekecil itu. Wanita ini benar-benar ratu drama di dunia hiburan. Berani-beraninya dia menyewa para buzzer untuk menjatuhkanku. Benar-benar bajingan yang tidak tahu malu. Su Jiayi, apakah kamu sudah gila? Bukankah sudah kubilang padamu, jangan membuat masalah. Penyelamatku datang. Kamu sudah pulang. Mau minum, sayang? Sudah diracun? Mana mungkin, kamu bercanda ya? Jika seseorang tiba-tiba berbuat baik kepada kita, sudah pasti ada maksud tersembunyi. Katakan, ada apa? Kamu benar-benar pintar. Kamu bisa tahu maksudku. Sebenarnya sih, tidak ada masalah besar. Hanya saja Gu Jingze, dia menyewa buzzer untuk menjatuhkanku di internet, dan aku tidak bisa mengalahkannya dalam perdebatan ini. Kamu tidak mungkin tidak membantu istrimu yang juga karyawan terbaikmu, kan? Masalahmu sendiri, bereskan sendiri. Hei, kita ini suami istri yang tercatat di satu surat nikah yang sama. Jangan bersikap begitu formal. Lagi pula, suamiku ini begitu cerdas, begitu hebat dan bijaksana. Masa tidak mau membasmi kejahatan dan menegakkan keadilan? Benarkah? Tentu saja. Coba katakan saja padaku. Kau mau aku membantumu bagaimana? Gu Jingze sampai turun tangan langsung untuk menjelekkanku. Jadi aku harus mencari seseorang yang 1000 kali lebih hebat darinya. Untuk meredakan kesombongannya. Misalnya, suamiku, dirimu. Nona Su, jangan lupa. Kita sedang merahasiakan pernikahan ini. Aku tahu, aku tidak memintamu bertindak sendiri. Hanya saja, bisakah perusahaan meneruskan unggahan di Twitterku dan mendukungku? Kumohon.
Jadi, mau membantu atau tidak? Kejam sekali. Pantas saja buku itu bilang dia akan sendirian sampai tua. Kalau tidak mau bantu, ya sudah. Aku akan mengurusnya sendiri. Sudah kuduga kan Sujiayi bahkan mau jadi pengganti. Pasti demi uang. Putus. Mana mungkin cuma minta 1 juta rupiah. Ternyata semuanya bohong. Aku juga merasa begitu. Dia minta uang tapi tidak mau mengakui. Sangat tidak tahu malu. Demi uang, merusak hubungan orang lain, orang seperti ini harusnya keluar dari dunia hiburan. Gunakan akun Weibo perusahaan untuk meretweet unggahan terbaru Sujiayi, artis di perusahaan kami. Tidak akan dibiarkan diganggu orang luar. Siap. Selain itu, periksa semua buzzer itu yang harus dituntut, jangan lepaskan satu pun. Baik. Habis sudah. Kali ini, aku benar-benar hancur total. Bagaimana ini? Semua yang dikatakan Nona Su adalah benar. Jika ada yang kembali menyebarkan rumor atau memfitnah Nona Su, Star Entertainment akan menuntut jalur hukum. Aku tidak salah memilih sandaran ini. Ternyata aku tidak salah memanfaatkan kesempatan ini. Astaga, latar belakang apa yang dimiliki Sujiayi sampai-sampai kantor pusat ikut membelanya. Jadi, apa yang dikatakan Sujiayi itu benar? Selama masa berpacaran, Direktur Gu yang meminta hadiah mahal? Ternyata itu maksud dari Subao mengatakan bahwa dia telah salah menaruh perasaan. Peluk Subao, aku sungguh sangat merasa kasihan. Subao, siapa yang tidak pernah mencintai 1-2 bajingan saat masih muda? Sangatlah lebih baik sekarang kalian berpisah. Kau pasti akan menjadi lebih baik di masa depan. Pria bajingan dan pria tak berguna itu, matilah sana. Bagus sekali. Aku tahu kau pasti akan membantuku. Aku terlalu bersemangat. Nona Song berencana membalas budi kepadaku seperti apa? Aku akan mentraktirmu makan. Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan hanya 1 kali makan? Lalu, apa yang kau mau? Apa kau lupa? Malam ini adalah malam pertama kita sebagai suami istri. Bukankah sudah dikatakan bahwa Liang Yuchen tidak tertarik sama sekali pada wanita ini? Hei, Direktur Liang. Saat kita mendaftar pernikahan, tidak disebutkan ini termasuk di dalamnya. Ini juga harga yang lain. Tidak memanggil suamiku lagi? Tidak dipanggil lagi. Suamiku, meskipun kamu tidak kekurangan makanan ini, tapi aku tetap ingin mengundangmu. Maukah kamu makan malam denganku? Baik. Kalau begitu tunggu aku sebentar, aku akan ganti baju. Pergi. Direktur Gu, masalah ini harus segera diurus. Kalau tidak, konsekuensinya bisa sangat buruk. Hei, Direktur Gu. Sekarang siapa yang berperilaku sangat buruk dan berakhir mengenaskan? Jika nanti ada di antara kita yang menghubungi duluan, dialah yang berperilaku sangat buruk dan berakhir mengenaskan. Aku yang bersalah padamu. Aku akan memberimu 40 juta rupiah. Semoga kamu menghapus unggahan itu. Direktur Gu, saat kamu membeli topik hangat untuk memfitnahku, sikapmu tidak seperti ini. Kamu yang bersikap dingin dan pura-pura tidak kenal, sekarang kamu juga yang datang meminta damai. Kenapa malah mempermalukan diri sendiri? Bukan aku yang menyebarkan rumor itu. Kenapa bukan kau? Siapa lagi selain kau yang tahu detail-detail itu? Kaulah juga yang menyuap reporter untuk memotret kita secara diam-diam kan? Jika ingin putus, kau bisa bicara langsung. Mengapa harus menggunakan cara serendah ini? Sudah kubilang itu bukan aku. Bukan kau lalu kenapa? Apa itu penting? Berapa kali tubuh asliku disalahpahami olehmu dulu? Sekarang saatnya kau merasakan keluhan dan rasa sakit semacam ini? Sudahlah, kau tidak perlu menjelaskan. Karena aku sudah putus denganmu sesuai keinginanmu.
Jika kau terus menggangguku, itu hanya akan membuatku jijik. Sungguh puas menampar si brengsek itu. Lapar kan? Ayo pergi. Coba tebak siapa aku? Yao Yao, kenapa kau kembali? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kepulanganku kali ini bukan untuk memberimu kejutan. Aku kembali kali ini, aku tidak akan pergi ke luar negeri lagi. Aku tidak akan pernah menghilang dari sisimu lagi kali ini. Bagus. Jadi, kau tidak akan mentraktirku makan. Tentu, ayo pergi. Jingze, rasa restoran ini masih sama seperti dulu. Bagus jika kau menyukainya. Aku akan ke kamar kecil sebentar. Ya. Kamu pasti Sujiayi, kan? Wajahmu memang agak mirip denganku, pantas saja Jingzi memperlakukanmu dengan istimewa. Untungnya hanya sedikit mirip. Kalau tidak, itu akan sangat memengaruhi penampilanku. Meskipun kau sudah 3 tahun bersama Jingze, dia tetap tidak akan menyukaimu. Dia hanya menjadikanmu penggantiku. Nona Su, aku sarankan kau menjauhi Jingze. Jangan mempermalukan dirimu lagi, jika tidak, hanya kau yang akan malu. Benarkah? Tapi entah mengapa aku merasa, sekarang yang memalukan adalah Gu Jingze. Kau harusnya cek internet, sekarang berapa banyak orang yang menghujatnya. Sangat menarik. Itu juga semua karena kau yang bertindak karena dendam cinta, menyebar desas-desus jahat hanya untuk menarik perhatian Jingze. Nona Li, jika kau punya waktu luang untuk ini, lebih baik kau mengurus Gu Jingze, agar dia tidak menggangguku lagi. Pria bajingan sepertinya memang lebih cocok denganmu. Bagaimana pepatah itu bunyinya? Jalang dan anjing akan bersama untuk selamanya. Kalian berdua jangan merusak hidup orang lain lagi. Kau. Sujiayi berani merebut pacarku. Aku akan membuat hidupmu sengsara. Kalian berdua, beri dia pelajaran. Nona Li, jika kau ingin merasakan kemampuanku, silakan maju saja. Aku siap kapanpun. Sujiayi, kenapa kau ada di sini? Mengapa kamu di sini? Ku bilang kamu bodoh, ternyata kamu memang tidak berpikir jernih, datang ke restoran tentu saja untuk makan. Pertanyaan seperti itu saja bisa kamu ajukan. Ah, aku tahu. Kamu menyesal karena tadi tidak setuju aku menghapus unggahan itu, jadi kamu sengaja datang ke sini, ingin menarik perhatianku. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi pemeran utama pria? Baiklah, mengingat kamu sudah menemaniku beberapa waktu, asalkan kamu menghapus unggahan itu, aku akan bermurah hati memaafkanmu, dan 40 miliar rupiah itu kuberikan saja padamu. Memaafkanku? Wah, Direktur Gu benar-benar dermawan, aku sangat terharu. Jiayi, meskipun selama ini Jingze selalu menganggapmu sebagai penggantiku, sekarang setelah berpisah, kami mengerti jika kamu punya sedikit dendam di hatimu. Bagaimanapun juga, kita pernah saling mengenal, kenapa harus berakhir seburuk ini? Nona Li, apakah kita akrab? Tolong panggil aku Nona Su. Sujiayi, aku tahu kamu masih menyalahkanku dan kamu masih belum bisa melupakanku, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Yao Yao. Kalau kamu marah, lampiaskan saja amarahmu padaku. Jangan pernah melampiaskan amarahmu padanya. Jingze, kamu baik sekali. Ya, aku memang terkadang masih mengingatmu saat melihat tempat sampah. Kamu. Jingze, Nona Su, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang. 40 miliar rupiah ini pasti banyak kan? Ambillah uang ini dan berpisah baik-baik dengan Jingze, bukankah itu lebih baik? Apa 40 miliar rupiah itu banyak bagimu? Tapi sepertinya aku kurang tertarik. Lalu berapa banyak uang lagi yang kamu inginkan, Jiayi? Aku sarankan kamu menerima tawaran ini sekarang, jangan serakah. Jika tidak, saat kamu menyesal dan memohon padaku nanti, aku tidak akan memaafkanmu. Siapa yang akan memohon pada siapa? Kita lihat saja nanti, saat hari itu tiba. Jangan sampai kamu yang memohon kepadaku. Sujiayi.
Jingze, jangan marah. Nona Su memiliki perasaan dendam. Itu wajar. Tunggu saja sampai dia sudah tenang. Berita daring, datang dan perginya cepat atau lambat akan hilang. Kamu masih punya aku. Aku akan selalu berada di sisimu. Yao Yao, kamu memang yang terbaik. Wah, sudah selesai berakting. Sungguh, pria sampah bertemu wanita murahan sangat lengket, menyentuh sekali. Sujiayi. Liang Yuchen. Direktur Gu sekarang bahkan memukul wanita. Apa urusanmu ikut campur? Urusan? Nona Su bukanlah urusan sepele bagiku. Apa maksudmu? Sujiayi bahkan bersama Liang Yuchen. Sujiayi, begitu cepatkah kamu menemukan pengganti? Ingin tahu? Kamu harus jelaskan padaku hari ini, kenapa kamu begitu akrab dengan musuh bebuyutanku? Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Bukan urusanmu. Sujiayi. Tolong Direktur Gu, memukul wanitaku di depanku. Apa itu berarti kamu tidak menganggapku serius? Baik, Sujiayi. Jangan menyesal. Ayo kita pergi. Jingze, tunggu aku. Hei Yao Yao, kamu baik-baik saja? Jingze, kenapa kamu pergi tanpa menungguku? Apa kamu masih belum bisa melupakan Sujiayi? Kamu lihat Sujiayi makan malam bersama Direktur Liang, kamu cemburu. Tidak. Lalu apa maksudmu? Aku tahu, selama 3 tahun aku tidak ada, hanya Sujiayi yang menemanimu. Jika kamu jatuh cinta padanya, pergilah dan temui dia. Hei Yao Yao, jangan marah ya. Lihat dirimu begini. Bagaimana caranya kita bisa pergi? Aku akan menemanimu ke mobil untuk mengoleskan obat. Ayo pergi. Tadi kamu keren sekali ya. Hentikan melebih-lebihkan itu. Itu semua kenyataan, memang keren. Mengambilnya sebagai suami sepertinya sungguh bukan ide yang buruk. Bukankah itu kakakku? Hei kak, aku tadi sepertinya melihatmu. Apa kamu sedang berdiri bersama seorang wanita? Kamu ada di mana? Ternyata benar kamu. Lalu, siapa wanita itu? Kamu sudah punya pacar? Bisa dibilang begitu. Masih ada orang yang mau denganmu? Jangan-jangan dia laki-laki yang menyamar jadi perempuan? Ayo pergi. Kak. Hei, kenapa dimatikan? Aduh, Xiao Su, apa yang kamu lakukan? Direktur Liang bahkan secara pribadi memerintahkan, sungguh, untuk memberimu sumber daya. Mungkin Direktur Liang juga merasa tidak senang melihat bajingan itu, Gu Jingze, melihat aku memukulnya. Mungkin dia merasa puas. Benarkah? Tapi bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik bagi kita. Aku, awalnya masih khawatir. Setelah kamu memukul Gu Jingze, keluargaku akan menghancurkanmu secara diam-diam begitu saja. Sekarang bagus. Dengan perusahaan yang mendukung kita, keluarga Gu ini juga tidak berani bertindak terlalu jauh. Sekarang, aku adalah sumber uang bagi perusahaan. Direktur Liang akan melindungiku. Syukurlah, syukurlah. Saat ini aku punya 5 dukungan iklan, 3 siaran langsung penjualan, dan 1 naskah drama. Aku sudah melihat semuanya itu. Sangat bagus. Tapi bukan sebagai pemeran utama wanita, melainkan pemeran kedua wanita saja. Bagian perannya sungguh cukup penting. Ambil, aku akan ambil semuanya. Rezeki melimpah ini, akhirnya giliranku. Direktur Gu, saya sudah menemukannya. Qin Gang yang membocorkan keberadaan Anda. Dan dialah yang membeli topik tren untuk menyebarkan rumor, tidak ada hubungannya dengan Nona Su. Apa motivasinya melakukan itu? Direktur Gu, coba Anda lihat foto-foto ini. Saya menduga Qin Gang menyukai Nona Li. Jadi dia bertindak sendiri dan melakukan semua ini. Sungguh seorang Qin Gang yang sedang dimabuk cinta. Tuntut pertanggungjawabannya, suruh dia mengganti kerugian, gugat dia, baik. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat terhubung. Kenapa tidak bisa dihubungi? Mungkin Nona Su telah memblokir Anda. Kali ini saya salah menyalahkan Sujiayi. Anda hubungi dia, berikan kompensasi sebesar 60 miliar rupiah kepadanya, dan suruh dia menghapus unggahan itu. Tapi, bagaimana jika dia tidak mau menerimanya? Itu urusanmu. Jika masalah sekecil ini saja tidak bisa kamu urus, jangan terus berada di sisiku lagi. Baiklah, saya pasti akan memastikan dia menerimanya.
Halo, Nona Su, terima kasih Anda masih mau mengangkat telepon saya. Li Rui, ada urusan apa lagi sampai kamu meneleponku? Apa Gu Jingze mengancammu lagi? Nona Su, Direktur Gu bilang, dia akan memberikan 60 miliar rupiah sebagai kompensasi untuk Anda. Selain itu, dia berharap Anda menghapus unggahan itu. Bagaimana kalau aku tidak mau? Kalau begitu, saya mungkin akan kehilangan pekerjaan. Baiklah, kirimkan uangnya. Dan juga, beritahu Gu Jingze, mulai sekarang aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Jika nanti kami bertemu di jalan, minta dia berpura-pura tidak mengenalku. Baik, akan saya sampaikan. Terima kasih banyak, Nona Su. Sama-sama. Xiao Su, apa kamu benar-benar mau menerima 60 miliar rupiah ini? Apa kamu tidak takut pria bajingan Gu Jingze itu, dengan bukti transfer itu, malah menyalahkanmu? Sepertinya tidak akan. Xiao Su, apa kamu sedang kumat bucin lagi? Mana mungkin, lagi pula, aku tidak akan benar-benar mengambil uang ini. Bukankah Direktur Liang punya yayasan Guang Mang Wanzang? Baru-baru ini ada program makan siang gratis untuk siswa SD yang kurang mampu. Aku akan menyumbangkan uang ini, atas nama Gu Jingze. Hei, cara ini cemerlang sekali. Tidak ada celah untuk kritik. Dan tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi bajingan itu untuk membalas dendam. Bahkan membuatnya kesal. Kalau Gu Jingze tahu ini, dia pasti akan mati saking marahnya. Tapi ini 60 miliar rupiah loh. Kamu sudah memikirkannya dengan baik? Kamu sudah memikirkannya baik-baik? Uang memang hal yang bagus, aku juga sangat menyukainya. Tapi, aku lebih suka uang yang kudapatkan dari hasil kemampuanku sendiri. Baiklah, mari kita lakukan. Aku akan segera menghubungi yayasan. Direktur Liang, Direktur Gu, menyumbangkan 60 miliar rupiah ke yayasan kita. Tapi informasi rekening transfernya adalah milik Nona Su. Aku sudah tahu. Biar ku bantu menelepon Direktur Gu. Direktur Gu, mewakili Yayasan Wanzang Guangmang, aku berterima kasih atas sumbangan Anda. Aku pasti akan mengawasi yayasan untuk memastikan uang ini digunakan sepenuhnya untuk proyek yang Anda tentukan. Apa yang kamu bicarakan? Direktur Gu baru saja menyumbangkan 60 miliar rupiah ke yayasan. Apa secepat itu Anda melupakannya? 60 miliar rupiah? Su Jiayi. Direktur Gu, sekali lagi terima kasih atas kemurahan hati Anda. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Dasar Direktur Liang, hal-hal yang bisa membuat Gu Jingze kesal, dia suka melakukannya. Apa Su Jiayi benar-benar ingin memutus hubungannya denganku? Su Jiayi, beraninya kamu. Direktur Gu, Direktur Gu, Direktur Gu. Hei, apa yang kalian lakukan? Ini saya, Direktur Gu. Maafkan saya, Direktur Gu. Saya salah. Saya tidak menyangka masalahnya akan berkembang seperti ini. Saya sungguh tidak sengaja. Saya mohon sekali, Direktur Gu, tolong bebaskan saya. Direktur Gu, saya melakukan ini semua demi kebaikan Anda dan Nonali. Bukankah orang yang selalu Anda cintai adalah Nonali? Su Jiayi terus saja menempel pada Anda. Itu akan memengaruhi hubungan Anda dengan Nonali. Saya melakukan ini semua demi Anda. Demi saya. Kekejaman dan aib Anda membuat saya jijik. Telepon Su Jiayi, beritahukan padanya kebenarannya sekarang. Baik. Halo, Li Rui, apa ada hal lain? Nona Su, terakhir kali mengenai media yang Anda bayar, serta rumor yang dibuat-buat di media sosial tentang Anda, semua itu dilakukan oleh Qin Gang. Direktur Gu tidak mengetahuinya. Direktur Gu sudah menuntut Qin Gang. Qin Gang ada di sini sekarang. Dia sudah mengakui semuanya. Dia bilang ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda. Nona Su, semua hal ini saya yang melakukannya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Direktur Gu. Maafkan saya, tindakan saya telah menyakiti Anda. Mohon berbaik hati melepaskan saya. Gu Jingze mencari Anda untuk dijadikan kambing hitam ya? Bukan, Nona Su. Semua hal ini saya yang melakukannya. Saya yang membocorkan jadwal Direktur Gu. Saya yang membeli pencarian populer dan menyebarkan rumor tentang Anda. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Direktur Gu. Jadi, sekarang kamu dituntut oleh Gu Jingze, begitu? Kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan bergaji tinggi, dan juga harus menghadapi ganti rugi yang jumlahnya sangat besar. Benar.
Nonasu, jika Nonasu tidak memaafkan saya, hidup saya bisa hancur seumur hidup. Nonasu, mohon berbaik hatilah. Hah, sungguh menyedihkan sekali. Kalau begitu saya akan... Terima kasih atas kebaikan Nonasu. Siapa bilang saya akan memaafkanmu? Kingang, kau bodoh. Kau pantas mendapatkannya. Orang hina dan rendah sepertimu, apa hakmu meminta saya memaafkan? Kamu dan tuanmu benar-benar satu sama lain, yang satu sampah, yang satu rendahan. Kalian berdua seharusnya terkunci bersama secepatnya. Asisten khusus Lee, nomornya sudah saya blokir. Saya rasa kita tidak perlu ada kontak lagi di masa depan. Puas. Tambahkan beberapa tuduhan lagi saat mengajukan tuntutan biar dia tidak bisa keluar seumur hidupnya. Baik. Jingze, aku sudah siapkan obat untukmu. Perutmu tidak bagus. Ingat untuk meminumnya saat kamu merasa tidak enak badan ya. Halo. Kakak Zhang, tolong pecat Gao Yuzhen untukku. Aku ingin mengganti asisten. Oh, Gao Yuzhen. Dia diperkenalkan oleh Kingang, orang terdekat Gu Jingze. Sudah kubilang padamu sejak lama. Dia itu bukan orang baik. Dia menjadi asistenmu. Itu hanya untuk mencari informasi darimu. Dia hanya menjebakmu. Akhirnya kamu mau menggantinya. Aku dengar adik perempuanmu sedang mencari pekerjaan. Apakah dia mau menjadi asistenku? Gaji 1 bulan 20 juta rupiah, ditambah asuransi. Bagaimana menurutmu? Xiao Hua. Aduh, adik perempuanku. Pendidikannya agak rendah. Dan dia agak pemalu. Gaji yang kamu tawarkan terlalu tinggi. Aku khawatir dia tidak akan mampu. Kamu tinggal mengajarinya saja. Bagaimanapun juga, pekerjaan asisten itu hanya pekerjaan serabutan. Tugasnya banyak sekali. Sudah, kita putuskan ini saja. Baiklah kalau begitu. Besok kamu akan segera mulai syuting. Aku hanya bisa menemanimu 1 hari saja. Nanti, biarkan Xiao Hua menemanimu. Oke. Aduh, Gao Yuzhen ini pergi berlibur. Dia tidak membalas pesanku. Aku akan membicarakannya setelah dia kembali, ya? Baik. Xiao Su, sejak kamu dan Gu Jingze putus, menurutku, kamu benar-benar menjadi orang yang berpikiran jernih. Aku anggap saja kamu sedang memujiku. Hei, Xiao Su, ini adik perempuanku, Xiao Hua. Selamat siang Kakak Su, nama saya Zhang Xiao Hua. Jika ada hal yang perlu dilakukan, silakan katakan saja. Saya siap melaksanakannya. Saya pasti akan berusaha keras untuk menyelesaikannya. Terima kasih Kakak Su atas kesempatan ini. Baik, memang ada satu hal penting yang harus kau kerjakan. Nanti, jika kakak Zhang tidak mengizinkanku makan es krim, diam-diam belikan untukku, lalu kita berdua makan sembunyi-sembunyi. Hei, aku mendengarnya ya. Kalian jangan pernah memikirkan hal itu. Xiao Hua, kau benar-benar tidak boleh mendengarkannya. Dia harus menjaga bentuk tubuhnya. Saat memakannya betapa bahagianya dia, tapi nanti ketika waktunya diet, dia akan mengeluh keras-keras lagi. Tentu saja aku akan menuruti Kakak Su. Untuk urusan lain, Kakak urus saja sendiri. Hei, gadis kecil ini belum mulai bekerja saja sudah nakal. Awas ya, aku akan memecatmu. Hei, dia asistenku. Aku lihat siapa yang berani memecatnya. Baik. Kalian berdua cepat bersiap. Sebentar lagi kita harus pergi ke lokasi syuting. Ayo pergi. Baik. Cetak semua naskah ini. Kita akan bergabung dengan kru beberapa hari lagi. Baik. Hei kau yang baru. Aku lapar, pergi belikan aku makanan. Mencari masalah ya? Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Pergi belikan aku makanan. Jiayi, astaga, mau kuceritakan ya, perjalananku ke Thailand kali ini benar-benar membosankan. Panas sekali. Lihat, begitu sampai rumah aku langsung ke sini, profesional kan? Oh ya? Pergi liburan saat hari kerja, masih berani bilang diri sendiri profesional. Hei, aku bicara padamu, apa kau tidak dengar? Belum pergi juga. Baik. Sejak kapan tempat ini menjadi tempatmu untuk menyuruh-nyuruh orang? Jiayi, apa yang kau katakan? Kau dipecat, kemasi barang-barangmu dan cepat angkat kaki. Kau kenapa sih? Aku bilang kau sudah dipecat. Satu lagi, tas itu milikku kan? Aku batasi kau 3 hari untuk mengembalikan barang-barang yang kau ambil dariku. Semuanya.
Oh tidak, bayar ganti rugi saja sesuai harganya. Barang yang sudah kau pakai semuanya kotor, aku tidak mau lagi. Jika dalam 3 hari aku tidak melihat ganti rugi, aku akan mengirimmu mendekam di penjara. Sujiayi, kau tahu tidak apa yang kau katakan? Kapan aku mencuri barangmu? Bukankah semua barang ini kau berikan sendiri padaku? Jiayi, apa kau sedang bertengkar dengan Direktur Gu akhir-akhir ini? Astaga, hubungan kalian berdua kan sangat baik. Bertengkar hari ini, baikan besok. Kau bujuk saja Direktur Gu, pasti akan beres. Apa kau pikir kau begitu hebat sekali? Kau tidak bisa mengerti apa yang kukatakan. Sudah kubilang kau dipecat. Cepat angkat kaki dariku. Dan jangan pernah muncul di sini lagi. Jiayi, jangan sampai kau menyesal. Nanti kau memohon pun aku tidak akan kembali. Sujiayi, kau tunggu saja. Setelah aku menghubungi asisten Qin, aku akan membuatmu meminta maaf padaku dan menaikkan gajiku, memohon padaku untuk kembali secara pribadi. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dijangkau. Kenapa tidak bisa dihubungi? Halo, di mana asisten Qin? Kenapa teleponnya tidak bisa diangkat? Kak, apa kau tidak membaca berita? Asisten Qin memfitnah Nona Su, menyebabkan Direktur Gu dan Nona Su putus, dan asisten Qin juga dikirim Direktur Gu ke penjara. Kakak Su, kau sudah bertengkar dengannya? Bagaimana kalau dia menjelek-jelekanmu di internet? Tenang saja, akan ada yang membereskannya untukku. Tapi dia... Jiayi, kenapa dia kembali? Mungkin dia sadar bahwa dia sudah tidak punya backingan lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Jiayi, aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak pergi berlibur tanpa izin. Beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Jiayi, kau putus dengan Direktur Gu, tapi dia adalah dia dan aku adalah aku. Persahabatan kita masih ada, benar? Persahabatan? Persahabatan macam apa? Apakah itu persahabatan di mana kau mengambil uangku tapi tidak bekerja dan bertingkah seperti bos di depanku? Atau persahabatan di mana kau mencuri barang-barangku? Aku akan menyiapkan daftarnya. Jika kau tidak memberikan ganti rugi dalam waktu 3 hari, bersiaplah menerima surat panggilan pengadilan. Sujiayi, kau serius? Sujiayi, kau serius melakukan ini? Memangnya kenapa? Kau sakit ya? Barang-barang itu tidak perlu dibayar sama sekali. Kebanyakan dikirim oleh pihak produsen padamu. Meskipun tidak dibayar, itu tetap milik Kakak Su. Hadiah dari pihak merek. Itu karena Kakak Su menjadi duta produk mereka. Semua itu adalah hasil jerih payah Kakak Su. Memangnya kau pikir kau siapa berani mengambilnya? Kau ini siapa sih? Aku sedang bicara dengan Sujiayi. Kenapa kau ikut campur? Dia asistenku, dia benar. Kau ini pencuri, kami sudah memberimu kesempatan. Tapi kau sendiri yang menyia-nyiakannya. Kalau begitu, tunggulah surat panggilan dari pengadilan. Ayo kita pergi. Ya. Sujiayi, kau tidak adil. Jangan salahkan aku jika aku berbuat jahat. Hei, aku punya rahasia kelam, Sujiayi. Kau tidak perlu khawatir soal cukup atau tidak. Aku beri kau 400 juta rupiah. Sebarkan saja ini. 600 juta rupiah. Setuju. Direktur Liang, gawat. Barusan ada kabar dari kantor berita. Seseorang tawarkan 600 juta rupiah untuk mengungkap gosip Nona Su. Siapa pelakunya? Kata orang kantor berita, itu adalah mantan asisten Nona Su, Gao Yuzen. Katakan pada orang kantor berita, jika dia masih ingin bekerja, ganti berita buruk Sujiayi menjadi berita buruk Gao Yuzen. Dan beli lagi beberapa topik terpopuler di Weibo. Aku ingin membuat perempuan ini dijauhi semua orang. Baik. Aneh, bukannya akan dirilis pukul 7 malam. Kenapa belum ada pergerakan? Akiang, kenapa kamu datang? Dasar wanita murahan, kamu berani melakukan 8 kali pengguguran kandungan dan masih ingin menipuku untuk uang mahar 1 miliar rupiah. Ah, Akiang, apa yang kamu bicarakan? Lihat sendiri. Kakak Su, cepat lihat, Gao Yuzen mendapat masalah. Masalah apa?
Dia pernah menjadi selingkuhan, dan masalah 8 kali aborsi, semuanya dibocorkan. Sekarang seluruh internet menghujatnya. Dia pantas mendapatkannya. Aku harus memposting sesuatu di Weibo untuk merayakannya dengan baik. Bersikaplah rendah hati dan jangan cari masalah. Jika ini sampai memengaruhi syutingmu nanti, semuanya bisa berakhir. Ya, aku tahu. Aku posting setelah syuting. Nah, itu dia sutradara Chen. Kakak Zhang, berapa umur sutradara Chen ini? Mungkinkah dia hanya terlihat muda karena wajahnya seperti bayi? 19. 19? Bukankah itu berarti dia baru saja masuk kuliah? Tidak, dia sudah lulus dan dia bahkan memiliki 2 gelar. Hei, jangan remehkan dia, hanya karena dia masih muda. Benar-benar anak ajaib, namun di masa depan, apakah dia bisa menjadi sutradara jenius? Itu belum tentu. Nah, itu tergantung apakah filmnya ini sukses atau tidak. Aku dengar, ini adalah film pertamanya. Jika film ini tidak berhasil, dia harus pulang, melepaskan karier sutradara, dan mewarisi bisnis keluarga. Sungguh mengagumkan. Sutradara Chen, mohon bimbingannya. Guru Su, senang bertemu dengan Anda. Mohon bimbingannya. Mari kita saling membimbing dan saling belajar. Ini. Kebetulan ini waktunya makan siang. Saya akan mentraktir kalian makan. Baik. Terima kasih, sutradara. Direktur Liang, waktunya makan siang. Apa kita makan dulu sebelum kembali ke kantor? Bukankah tempat ini letaknya tidak jauh dari lokasi syuting Sujiai? Benar, Direktur Liang. Kita lihat situasi syutingnya. Sekalian menumpang untuk makan siang. Hah? Kenapa? Cepat jalan. Kenapa? Cepat jalan. Baik. Enak sekali. Sejak aku bertransmigrasi ke dalam buku ini, bahkan makan camilan pun menjadi kemewahan. Apakah ada orang ini di kru kami? Gao Yuzhen, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Sujiai, ini semua salahmu. Sekarang, skandal burukku ada di mana-mana di internet. Kalau begitu, kamu seharusnya berterima kasih padaku dong. Tanpa aku, bagaimana kamu bisa sepopuler ini? Berkat dirimu, aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Pekerjaanku hilang, pacarku juga mencampakkanku. Setelah skandal seperti ini, perusahaan mana yang masih mau mempekerjakanku? Sujiai, pasti kamu. Kamu mau menjadikanku seperti apa, baru kamu puas. Bukan, aku mohon padamu. Coba pikirkan baik-baik. Apa hubungannya masalahmu itu denganku? Sujiai, itu kamu. Pasti kamu yang membuatku jadi seperti ini. Mati saja kamu. Direktur Liang, kenapa Anda datang sendiri ke sini? Saya kebetulan lewat, jadi mampir untuk melihat situasi syuting. Direktur Liang, Xiao Su tidak ada di sini. Siapa bilang saya datang mencarinya? Tidak kusangka, Direktur Liang ternyata suka berbohong ya. Kakak Zhang, bukankah Nona Su juga sudah masuk tim? Bagaimana mungkin dia tidak ada? Oh, dia sudah selesai makan siang dan pergi berjalan-jalan. Tapi dia sudah pergi cukup lama. Saya akan telepon dan tanyakan ya. Kenapa Xiao Su tidak mengangkat telepon? Kak, gawat. Ku dengar Gao Yuzhen menyelinap masuk ke lokasi syuting. Jangan-jangan dia mencari Kakak Su? Cek rekaman CCTV. Lihat kemana mereka pergi. Baik. Semua berpencar mencari.
Masih mau membunuhku? Sekarang tahu kehebatanku, kan? Sujiayi, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Dia yang bermasalah. Kamu yang memukulnya. Dia yang lebih dulu menyerang. Bahkan dia bilang akan membunuhku. Untungnya aku cerdas dan cekatan, aku bisa tetap tenang. Yah, pokoknya begitulah ceritanya. Kamu akan membantuku menyelesaikannya, kan? Tenang saja. Aku akan mengirimnya ke kantor polisi dan menginterogasinya. Yao, kenapa kamu datang? Aku tahu jika kamu sedang sibuk, kamu akan lupa makan. Semua ini kubawakan khusus untukmu, semua ini adalah makanan kesukaanmu. Lain kali tidak usah repot-repot, makan seadanya saja sudah cukup. Mana bisa begitu? Semua ini kubuat sendiri, coba rasakan. Ada apa, Jingze? Apa masakannya tidak enak? Tidak, ini sangat enak. Yao, aku baru ingat, aku ada rapat lagi. Aku minta sopir. Jingze, ada apa denganmu, Jingze? Direktur Gu. Nonali, jika kau terus mengguncangnya, kondisi Direktur Gu hanya akan memburuk. Li Rui, apa yang harus kita lakukan? Tadi Jingze baik-baik saja, tiba-tiba saja dia pingsan. Hei, cepat panggil ambulans. Nonali, kau yang membuat ini. Ya, aku yang membuatnya. Di dalamnya ada selai kacang. Maksudmu? Direktur Gu alergi kacang. Aku tidak tahu. Li Rui, ku dengar Jingze pingsan. Bagaimana keadaannya sekarang? Nyonya, Direktur Gu telah baru saja masuk unit gawat darurat. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Jingze tiba-tiba saja? Dia bisa pingsan begitu saja. Nonali hari ini mengantar makanan untuk Direktur Gu dan di dalamnya ditambahkan selai kacang. Direktur Gu pingsan setelah makan sedikit. Dia sudah bersama Jingze selama bertahun-tahun, tapi tidak tahu Jingze alergi kacang. Aku akan segera datang ke rumah sakit. Jingze, kau sudah bangun. Apa masih ada rasa tidak nyaman? Jingze, bagaimana keadaanmu? Maafkan aku. Aku tidak tahu kau alergi kacang. Tante, kenapa ada kacang di dalam makanan hari ini? Jingze alergi kacang. Mulai sekarang, di rumah ini, tidak boleh ada kacang lagi. Aku sungguh baik-baik saja. Kalian semua keluarlah. Aku ingin istirahat sebentar. Sekarang, Li Rui, tetap di sini. Apa aku juga harus pergi? Biarkan Jingze istirahat, ikut aku keluar. Direktur Gu, Sujiayi, apa yang dia lakukan belakangan ini? Saya lihat di media sosial Nona Su hari ini. Sepertinya dia sudah mulai syuting. Li Rui, jujur padaku jika saat itu ketika rumor tentang dia tersebar. Saya langsung memilih untuk membantahnya. Apakah saya dan Jiayi tidak akan berakhir seperti ini sekarang? Li Rui, mengapa para wanita ini begitu mudah berubah hati? Seseorang yang sangat dicintai mengatakan tidak cinta, lalu benar-benar tidak cinta lagi. Direktur Gu, ini juga saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti apa-apa. Sudahlah, belikan seikat bunga. Pergi kunjungi dia untukku. Baik, saya akan mengunjunginya sore ini. Pergi sekarang. Baik. Jika kamu bertemu dengannya, katakan padanya bahwa saya dirawat di rumah sakit. Baik, Direktur Gu. Aduh, seandainya tahu akan begini, mengapa dulu tidak melakukan apa-apa? Halo, saya mau pesan 99 tangkai mawar. Baik. Jingze sampai sakit dan dirawat di rumah sakit, ternyata dia masih memikirkan untuk mengirimiku bunga. Lain kali, lakukan dengan serius. Nona Su, Direktur Gu memintaku untuk menjengukmu. Li Rui, menurutmu, apakah aku akan menerima bunga ini? Aku tahu Nona Su tidak akan menerimanya, dan aku lebih tahu bahwa Anda tidak hanya ingin membuang bunga ini, tapi juga ingin membuangku. Kalau begitu, kenapa kamu masih datang? Nona Su tahu, sebagai tangan kanan pertama Direktur Gu,
Apapun yang dia suruh, aku harus melakukannya. Nona Su, kasihanilah aku. Biarkan aku menyerahkan bunga dan menyampaikan pesannya. Baiklah. Mengingat kebaikanmu padaku selama ini. Bunga ini boleh ditinggalkan. Nona Su, Direktur Gu sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Benarkah? Kalau begitu, haruskah aku membuka sampahnya untuk merayakannya? Asisten khusus Li. Sebenarnya aku tahu, setelah putus denganku, Gu Jingze hidup dengan buruk. Dengan begini, dendamku sudah terbalaskan. Jadi, mulai sekarang aku tidak ingin ada hubungan lagi dengannya. Seorang mantan yang baik, seharusnya seperti orang yang sudah meninggal. Asisten khusus Li, bisakah kamu menyampaikan sikapku kepada Gu Jingze? Apakah Anda dan Direktur Gu benar-benar tidak punya kesempatan lagi? Aku bisa melihat, Direktur Gu menyimpan perasaan untukmu. Hanya saja, dia baru menyadari setelah berpisah darimu, bahwa dia bukan mencintai Nona Li, tapi Anda. Asisten khusus Li. Di hati Gu Jingze, mungkin lebih karena tidak terima saja. Dia menikmati dirinya di posisi tinggi, sementara aku mengelilinginya. Hanya saja sekarang semuanya telah berubah. Dia tidak bisa menerimanya. Aku mengerti maksud Anda. Kalau begitu, semoga Nona Su sukses dengan karirnya dan segala urusannya berjalan lancar. Direktur Gu. Direktur Gu, bunga itu sudah diterima oleh Nona Su, tapi dia bilang ini yang terakhir kalinya, dan dia bilang, tidak ingin lagi. Cukup, sekarang kamu keluar. Aku ingin istirahat sebentar. Baik, Direktur Gu, kalau begitu Anda istirahatlah dengan baik. Li Rui. Nona Li, apakah ada yang bisa saya bantu? Li Rui, hari ini Jingze menahanmu di kamar, apakah dia menyuruhmu melakukan sesuatu? Nona Li, jika Anda ingin tahu, Anda bisa bertanya langsung kepada Direktur Gu. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Asisten khusus Li ini beraninya dia bersikap seperti itu padaku. Benar-benar keterlaluan. Yao Yao. Carikan seseorang untuk membantuku menyelidiki hal ini. Asisten Li yang di sisi Jingze, kemana dia mengirimkan bunga yang dipesannya hari ini. Yao Yao, kamu sudah kembali ke Indonesia. Ada apa denganmu dan Gu Jingze? Drama apa yang sedang kalian mainkan? Jangan banyak tanya, singkatnya, mau bantu atau tidak? Bantu, tentu saja aku bantu. Aku akan segera menyelidikinya sekarang juga. Bagus. Jingze, ada apa denganmu? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Aku sungguh baik-baik saja. Jingze, jika kamu merasa tidak enak badan, kamu harus mengatakannya. Kamu tiba-tiba pingsan hari ini. Itu membuatku sangat takut. Baik. Oh ya, Jingze, aku kembali kali ini, tetapi aku belum melihat asisten Qin. Apakah dia kamu kirim untuk perjalanan bisnis? Apakah kamu benar-benar tidak mengetahuinya? Jingze, apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja kembali sekarang, bagaimana aku bisa tahu kemana dia pergi? Qin Gang telah menyebarkan desas-desus tentang Su Jiayi, dan ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagiku dan perusahaan. Sekarang dia sudah ditahan. Asisten Qin sudah mengikutimu bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ini benar-benar keterlaluan sekali. Kamu keluar dulu saja, aku ingin istirahat sebentar. Baiklah, kalau begitu Jingze, aku akan kembali dan mengunjungimu lagi di lain hari. Asisten Qin ternyata ditahan. Jangan-jangan Jingze sudah mencurigaiku? Apakah hasilnya sudah ditemukan? Sudah, asisten khusus Li. Pergi mengunjungi lokasi syuting Su Jiayi. Su Jiayi itu sudah hampir membuatnya jadi bahan tertawaan, tetapi dia masih mengirim asisten untuk memberinya bunga. Apakah mungkin dia berniat memberikan kompensasi penuh padanya? Itu aku tidak tahu. Huang Kai, kamu tahu, aku baru saja kembali ke negara ini. Aku tidak punya banyak sumber daya. Tahu, bisakah kamu mengatur agar aku juga masuk ke lokasi syuting dan berakting? Tentu saja tidak masalah. Aku akan membantumu memilih naskah yang lebih bagus. Tidak perlu. Aku ingin pergi ke lokasi syuting Su Jiayi. Yao Yao, Jingze sudah putus dengan wanita itu. Mengapa masih begini? Jangan banyak bicara. Kamu mau bantu atau tidak? Baiklah, aku kenal investor drama itu. Aku akan segera mengaturnya. Bagus. Kalau begitu, setelah Jingze sembuh, bagaimana kalau kita pergi makan bersama? Kebetulan kita bertiga sudah lama tidak berkumpul. Siap.
Kenapa dia juga datang? Dan berpakaian seperti ini? Jangan-jangan. Aku dengar dia adalah aktris pendatang baru, dan dia akan beradu akting denganmu. Jiayi, kebetulan sekali kita akan syuting di kru yang sama. Adegan barusan ditambahkan mendadak. Tidak ada naskah. Aku akan menjelaskannya padamu. Apakah ini ditambahkan khusus untuk Nona ini? Ya, investor yang memaksanya masuk. Aku tak berdaya. Adegan berikutnya dia berperan sebagai pelayan istana yang kejam terhadap permaisuri yang dibuang. Kau hukum saja dia. Bukankah ini plot dari buku aslinya? Li Mengjao sengaja mendekat, agar pemeran aslinya memukul saja. Dan kebetulan terlihat oleh Gu Jingze yang datang berkunjung, masalah ini bahkan tersebar di internet, membuat pemeran asli dihujat untuk waktu yang lama. Karena dia sengaja mencari masalah dan memang minta dipukul, maka jangan salahkan aku, jika aku bersikap tidak sopan. Apa yang kau gumamkan? Ah, tidak ada. Aku bilang aku akan berakting dengan baik. Baiklah, kalau begitu bersiap-siaplah. Tidak benar. Li Mengjao datang untuk melawanku, maka Gu Jingze juga akan segera datang. Suamiku tersayang, suamiku, apakah bekerja itu melelahkan? Suamiku, lelah tidak bekerja. Ada apa? Aku tidak salah lihat kan? Kenapa Direktur Liang bisa tersenyum begitu? Kau tidak salah lihat. Aku sendiri sudah bekerja selama 3 tahun penuh di perusahaan ini. Ini adalah untuk pertama kalinya aku melihat Direktur Liang itu tersenyum. Mungkinkah kita akan memiliki istri direktur? Cobalah untuk lebih percaya diri. Hilangkan kata mungkinkah. Tidak ada hal penting apa-apa, tidak ada apa-apa sama sekali. Aku hanya merindukan suamiku. Suamiku, apa kau merindukanku? Apa kau mau datang berkunjung sebentar ke lokasi syuting? Sudah lama aku mengetik, kenapa kau tidak membalas apa-apa? Tidak bisa. Kenapa ada pria yang begitu tidak romantis sih? Sudahlah, aku akan memberitahunya saja secara langsung sekarang juga. Suamiku, apa kau punya waktu untuk menyelamatkan istrimu tersayang? Ada yang ingin menjebak istrimu tersayang. Suamiku, cahaya bulan Gu Jingze sudah datang ke lokasi syuting. Aku rasa dia akan menggangguku. Dia datang, Gu Jingze juga pasti akan datang. Nanti, jika 1 melawan 2, aku tidak akan bisa menang. Suamiku, jika kau bisa datang, kita pasti menang. Kenapa belum dibalas juga? Semuanya, cepat kemari sekarang. Siap-siap untuk adegan berikutnya yang akan dimulai. Baik, apakah alur ceritanya sudah jelas? Kalau begitu, nanti, Kakak Li, kamu pura-pura menindas ratu. Lalu Kakak Su datang. Saat memukulmu, kamu ingat untuk bekerja sama sedikit. Palingkan wajahmu, oke? Baik. Oke, kalau semua sudah tahu, kita bersiap, mulai. Hamba istana yang rendahan berani tidak menghormati atasan, kurang ajar. Kat, ada apa? Bukan, aku tak bermaksud memukulnya sungguhan. Dan dia juga tidak menghindar sama sekali. Aku tidak tahu kenapa. Tidak apa-apa, aku tahu Kurusu mengejar keaslian. Jika aku dipukul sungguhan dan hasilnya lebih baik, aku tidak masalah. Apa maksudnya? Dia bicara seolah-olah Kakak Su sengaja memukulnya sungguhan. Jangan panik. Lihat bagaimana Xiao Su mengatasinya. Jingze. Dasar pria brengsek, kau datang untuk membela Li Mengjao begitu ya? 1 lawan 2, nenek moyang ini tidak takut pada kalian.
Jingze, jangan salahkan Jiayi. Mungkin dia tidak sengaja. Apa kau sudah gila? Kapan aku menuntut agar terlihat realistis? Lagi pula, bagaimana adegan ini bisa terjadi? Apa kau tidak tahu diri? Kau ingin semua orang berpikir bahwa aku merundungmu begitu? Memangnya kau punya hak apa untuk kurundung? Kau menuduhku ya? Lihat rekaman ulang. Perlambat 10 kali. Lihat apakah aku yang pertama kali memukulmu atau kau yang sengaja mendekatkan wajahmu agar aku memukulnya. Jiayi, kenapa kau tega berkata yang menyakitkan seperti itu kepadaku? Aku sungguh tidak melakukan itu. Jingze, kau harus percaya padaku. Bukan begitu. Kakak Su, kau memarahinya sampai pergi. Kalau dia melapor ke investor, bagaimana? Sutradara Chen, jangan takut. Hanya seorang investor kan? Berapa banyak jumlah uang yang telah diinvestasikannya? Hanya 10 juta rupiah. 100 juta rupiah. Jiayi, Gu Jingze, jika kau ingin membelanya. Jiayi, bukan itu maksudku. Jingze, apa maksudmu? Kau tidak percaya padaku ya? Jiayi, maaf. Aku meminta maaf kepadamu atas nama Nona Yao Yao. Apa Gu Jingze ini benar-benar sudah hilang akal? Kakak Su, kakak keren banget barusan. Tentu saja, aku salah. Aku mengatakan hal yang tak seharusnya. Aku akan pergi untuk merenung sendirian. Kakak Su, apa Li Mengyao tidak akan melarikan diri begitu saja? Dia pasti tidak akan melepaskanku semudah itu. Berikan ponselku. Kamu tidak mau membuat ulah lagi? Membuat postingan lagi, kan? Akan kuberitahu, dia tidak akan melepaskanku semudah itu. Dia pasti akan menggunakan taktik lain. Aku akan mendahului dia. Taktik ini disebut berjalan di jalan para malaikat dan membuat para malaikat kehilangan jalan. Para figuran sekarang sangat profesional. Ada adegan menampar, seorang aktor, agar terlihat lebih nyata, mendekatiku dan rela ditampar sungguhan olehku. Saat itu, aku benar-benar terkejut, tapi aku sangat mengaguminya. Subao sedang dijebak orang, ya? Apa cuma aku yang mencium? Aroma konspirasi, bukan cuma kamu, aku juga merasa ada konspirasi. Apakah Subao dijebak orang? Pasti begitu. Aktor mendekat untuk ditampar sungguhan. Aku tidak percaya omongan ini, Subao. Kamu polos banget. Ada orang yang mau menjebakmu, ini jelas tidak Kamu benar. masih mengagumi orang itu? Su Jiayi sedang menyindir siapa ya? Sarkastik banget, dasar orang jahat. Berpura-pura jadi malaikat apa? Berani memaki Subauku, lihat saja, aku akan menghajar habis-habisan kalian. Seharusnya aku belajar kedokteran saat itu, untuk menyembuhkan otakmu ini dengan benar. Saluran pembuangan air mana yang tidak tertutup dengan baik, sehingga kamu bisa merangkak keluar lagi? Penggemar ini lucu sekali ya. Subao, apakah kamu sudah makan hari ini? Tadi pagi aku makan mie daging sapi, rasanya enak sekali. Aku benar-benar ingin mengajakmu makan sekali jika ada kesempatan. Subao, aku sedang diet. Aku ingin menjadi sangat kurus seperti kilat, supaya aku bisa datang kepadamu secepat kilat. Subao, aktor itu jelas-jelas menjebakmu. Tapi Subaoku sangat pintar, dia pasti sudah menyadarinya. Subao, kamu harus hati-hati. Baik sayang, aku akan berhati-hati. Terima kasih atas perhatian dan dukunganmu. Aduh, aku berhalusinasi. Aku membayangkan Subao membalasku. Aku akan mencubit 2 kaktus untuk menenangkan diri. Sayang, kamu tidak berhalusinasi. Ini aku masih syuting sekarang. Sebentar lagi giliranku. Aku benar-benar berterima kasih atas dukungan dan perhatianmu. Baik Subao, aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu. Begitu cepatkah kamu mencari bantuan? Apakah kamu Su Jiayi? Ya, saya. Direktur Zhang. Direktur Zhang, mengapa Anda repot-repot datang ke sini? Seandainya saya tidak datang ke lokasi syuting, bagaimana saya tahu hal seperti ini terjadi? Direktur Zhang, masalah hari ini hanya kesalahpahaman. Benar. Apa yang dikatakan oleh sutradara Chen itu tidak salah sama sekali. Ini hanyalah kesalahpahaman. Semua salah saya karena tidak segera menghindar, jadi saya terkena tamparan dari Jiayi. Yao, tenang saja. Selama saya berada di sini, tidak akan ada yang bisa melindasmu. Kamu sekarang juga minta maaf pada Yao. Saya minta maaf padanya, kenapa harus?
Kamu? Direktur Zhang, Anda adalah orang besar yang tidak memedulikan kesalahan kecil yang dia buat. Jangan ambil hati perkataannya. Sutradara Chen, saya sudah menginvestasikan uang sebanyak ini kepadamu, tapi kamu hanya menemukan orang seperti ini? Direktur Zhang, begini. Kakak Su sedang sangat populer akhir-akhir ini. Dia juga cantik, dan kemampuan aktingnya juga sangat bagus sekali. Dengan adanya dia di sini, drama kita pasti akan sukses. Bukankah ini yang paling penting? Apa yang disampaikan sutradara Chen itu benar adanya. Direktur Zhang, semua orang ingin yang terbaik untuk drama ini. Saya tidak apa-apa. Meskipun demikian, kamu tidak boleh menindas orang lain. Kamu harus minta maaf pada Yao Yao hari ini juga, atau keluar dari sini. Selain kamu, apakah tidak ada orang lain yang cocok untuk kru ini? Kamu ini makan kotoran ya, mulutmu bau sekali. Sikap macam apa itu? Direktur Zhang, Anda tenang saja, tenang saja, tenang saja. Kru film ini hari ini. Kalau ada dia, tidak ada aku. Kalau ada aku, tidak ada dia. Kau sendiri. Putuskan apa yang harus dilakukan. Sujiai, bersiaplah untuk dikeluarkan dari kru film. Kalau begitu, kau saja yang pergi. Kamu ini siapa, ha? Berani bicara begitu padaku? Dia adalah Presiden Direktur Xingchen Entertainment, Bos. Saya. Anda adalah Direktur Liang? Apakah Direktur Liang benar-benar menyukai Sujiai? Direktur Liang yang asli dan otentik. Tadi Anda bilang siapa yang harus keluar dari lokasi syuting. Direktur Liang, Anda orang besar tak perlu memusingkan kesalahan orang kecil. Hati Anda seluas lautan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, ya? Bukan saya yang harus kamu mintai maaf. Oh, benar. Nona Su, tadi saya salah bicara. Maafkan saya. Saya akan menampar diri saya sendiri. Apa kamu memaafkannya? Direktur Liang, untung Anda datang tepat waktu. Kalau tidak sebentar lagi, saya akan segera diusir dari lokasi syuting. Sungguh memalukan jika hal ini tersebar. Usir dia keluar. Direktur Liang, jangan Direktur Liang. Sutradara Chen, tolong bantu saya memohon. Sutradara Chen. Aduh. Uang 50 juta rupiah saya. 50 juta rupiahku. Aku akan mendanai kamu 200 juta rupiah. Kalau begitu, ini kembali lagi ke intinya. Sepupu, tidak, kakak kandungku. Aku akan pergi mempersiapkan adegan berikutnya ya. Sutradara Chen, apakah kondisi mentalmu baik-baik saja? Oh, tidak apa-apa. Aku tahu kamu pasti akan datang membantuku. Kebetulan lewat saja. Masa kebetulan sekali? Apalagi kamu mendanai tim kami 200 juta rupiah. Tanpa ragu sedikit pun. Apa kamu merasa aktingku bagus? Chen Shizi adalah sepupuku. Ah? Berapa adegan lagi? Hari ini ada 7 atau 8 adegan lagi. Bagaimanapun juga, baru akan selesai malam hari. Jadi, tidak ada waktu untuk mentraktirmu makan. Bagaimana kalau kamu tinggal di lokasi syuting saja? Aku traktir kamu makanan dari catering lokasi syuting. Baik. Langsung setuju? Kenapa? Tidak ingin makan denganku? Tentu saja tidak. Aku senang sekali bisa makan denganmu. Ayo jalan. Xiao Hua. Direktur Liang. Xiao Hua, kamu ambilkan 2 kotak makanan untuk Direktur Liang. Apa kamu tidak peka? Ayo. Baik. Suamiku, kondisi di lokasi syuting sangat sederhana sekarang. Maaf membuatmu kerepotan. Setelah syutingku selesai, aku akan mentraktirmu makan enak. Baik, masalah Gao Yusen sudah diselesaikan. Perusahaan telah mengeluarkan pernyataan resminya dan juga bersiap untuk menuntutnya. Aku sudah tahu, percaya padamu pasti tidak salah. Kak, menurutmu, apakah Direktur Liang menyukai Kakak Su? Apakah Direktur Liang menyukai Kakak Su? Masa sih? Siapa yang tidak tahu kalau Direktur Liang tidak suka wanita? Lalu kenapa dia datang ke lokasi syuting untuk mendukung Kakak Su? Mungkin dia memang kebetulan lewat. Apa dia pernah kebetulan lewat ke tim lain sebelumnya? Tidak pernah. Nah, benar kan? Coba pikir, Kakak Su baru bergabung dengan tim beberapa hari. Tapi Direktur Liang sudah datang 2 kali. 2 kali ini dia selalu membantu Kakak Su. Ini bukan suka, lalu apalagi namanya? Kalau kamu bilang begitu, memang ada benarnya juga. Tidak bisa. Aku tetap tidak bisa percaya. Aku lebih memilih percaya Direktur Liang menyukai pria daripada percaya dia menyukai wanita. Aku ada pertemuan penting sebentar lagi. Aku kembali ke kantor dulu. Baiklah.
Apa ada yang ingin kalian tanyakan? Katakan saja. Kakak Su, apa hubunganmu dengan Direktur Liang? Dia suamiku. Sujiayi, apa kamu pikir di wajahku tertulis bodoh? Ji. Zhang Xiaohua, lebih baik kita makan di sana saja. Orang ini omong kosong. Zaman sekarang, mengatakan yang sebenarnya pun tidak ada yang percaya. Cut. Bukan. Sujiayi, kenapa kamu begini? Tunjukkan tatapan yang lebih menggoda dan beremosi. Mengerti? Baiklah. Istirahat 2 menit. Pikirkan sendiri. Jenderal kecil. Kakak Su, mari minum air dulu. Xiaohua, kenapa hari ini banyak sekali adegan romantis? Aku sudah menolak cinta di hatiku, dan tidak akan percaya cinta lagi. Kakak Su, mungkin sebentar lagi kamu bisa memikirkan orang yang kamu suka, atau artis idola juga boleh. Setiap kali aku melihat artis pria yang tampan, aku bisa sangat penuh perasaan. Orang yang tampan? Ya, memang perasaan seperti itu. Adegan ini lolos. Ini lolos? Kenapa aku malah memikirkan Liang Yuchen? Kakak Su, kamu hebat. Bagaimana cara yang aku berikan berhasil kan? Kamu tadi memikirkan siapa? Apakah itu orang yang kamu suka? Aku suka Liang Yuchen. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sujiayi, wanita murahan ini berani membocorkannya lebih dulu dan sengaja menyesatkan. Tidak bisa, aku harus menemui Jingze dan menjelaskan semuanya. Halo, ada apa? Aku baru saja akan mencari Jingze. Yau, aku rasa sebaiknya jangan mencarinya sekarang. Mungkin dia tidak ingin melihat kita sekarang. Apa maksudmu? Yau, katakan padaku, mengapa kamu ingin masuk ke kru Sujiayi? Sudah aku bilang, karena aku baru saja kembali ke negara ini, aku belum punya peran untuk dimainkan. Lagi pula aku ingin melihat, orang macam apa Sujiayi itu sebenarnya. Siapa sangka ternyata dia membenci Jingze karena cinta dan sengaja membalas dendam padaku. Benarkah? Terserah saja jika kamu tidak percaya. Yau, aku percaya padamu. Hanya saja menurutku, Jingze sudah mengakhiri hubungannya dengan wanita itu. Jika kamu melakukan ini, Jingze malah akan kembali memperhatikan wanita itu. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Yau, kamu takut. Takut Jingze menaruh perasaan tulus pada wanita itu. Takut mereka masih saling mencintai. Kamu ingin menguji. Kamu ingin Jingze kembali membenci wanita itu. Tetapi kamu menggunakan cara yang salah. Apa masih sakit? Sudah tidak. Yayi juga tidak sengaja. Jingze, kamu jangan salahkan dia. Ini semua salahku karena tidak menghindar tepat waktu sehingga menyebabkan kesalahpahaman ini. Benarkah? Jingze, kamu tidak percaya padaku? Tidak. Kalau begitu, mari kita pergi makan bersama. Aku sudah memesan tempat di Lao Shizi. Ajak Huang Kai sekalian, biarkan Huang Kai menemanimu berkeliling sebentar. Aku menyusul kalian segera setelah selesai. Aku akan di sana, aku akan menunggu dengan manis sambil bermain ponselku. Tidak akan mengganggumu. Jingze, aku bilang aku akan menunggumu dengan baik. Bagaimana? Apakah ada hadiahnya? Jingze, jika terus mempertahankan posisi ini, leher dan bahumu akan sangat tertekan. Setelah ini, setiap 2 jam sekali, berdirilah dan gerakan badan ya. Tadi aku memang tidak berani memanggilmu. Aku takut mengganggumu. Sekarang sudah sangat malam. Perutmu pasti sudah lapar kan? Aku sudah selesai memasak bubur. Ayo kita pulang lebih awal. Jingze, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya bercanda kok. Ayo kita pergi makan. Huang Kai sudah menunggu kita di restoran. Ayo pergi. Aku juga sudah lama tidak makan bersamanya. Kamu masih saja membicarakan itu, kita bertiga adalah teman masa kecil. Sejak aku pergi, kalian tidak pernah berkumpul lagi. Apa kalau aku tidak kembali kali ini, kalian berdua juga tidak akan makan bersama? Iya. Jingze, apa yang kamu katakan? Dulu hubunganmu dengan Huang Kai sangat baik, kenapa sekarang menjadi sangat canggung? Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, jadi jarang makan bersama. Bagaimana mungkin? Selama masa sekolah, kita punya begitu banyak kenangan indah. Yau, setiap orang berubah.
Kita tidak mungkin hidup dalam kenangan selamanya. Ya, kita semua memang berubah, tapi kenangan kita akan selamanya, tidak akan pernah berubah, bukan? Pengangguran seperti saya ini, ingin makan malam dengan Direktur Gu, sungguh tidak mudah. Untungnya Yao Yao sudah kembali, baru saya bisa berkumpul denganmu. Jika kau datang hari ini hanya untuk mengatakan hal-hal itu padaku, maka makan malam ini sungguh tidak perlu. Kalian jangan begini. Kita jarang-jarang bisa berkumpul. Tadi saya bersikap tidak baik. Yao Yao kembali kali ini, dia tidak akan pergi lagi. Setelah ini kita bertiga bisa lebih sering berkumpul. Kita lihat nanti saja. Gu Jingze, apa maksudmu? Tidak ada yang memaksamu datang. Apa kau datang hanya untuk menunjukkan wajah masamu pada kami? Apa kami berhutang padamu? Sejak awal saya memang tidak ingin datang. Saya datang hari ini adalah untuk menjelaskan semuanya pada Yao Yao. Apa maksudmu? Jingze, bisakah pembicaraanmu kita lakukan nanti saja? Kau sudah janji untuk menjamu kepulanganku, mari kita makan dulu ya. Baiklah, mari kita makan. Saya harus menepati janji saya. Kita pesan yang kita makan tempo hari saja, ya. Terserah saja. Menu baru memang enak, tapi menu andalan lama lebih saya sukai. Jingze, coba ini. Jingze. Ada apa, Jiai? Kamu tadi panggil siapa? Aku tanya kamu, sialan. Nama siapa yang kamu panggil tadi? Yang duduk di depanmu ini Yao Yao. Apa kamu buta? Yao Yao. Ada beberapa hal yang ingin kuperjelas padamu. Beberapa hal sudah berlalu. Dulu aku sangat menyukaimu, tapi sekarang yang kusukai adalah Su. Jingze, kamu baik-baik saja. Yao Yao, orang yang harus kamu perhatikan adalah Huang Kai, bukan aku. Aku tidak pantas menerima perlakuanmu yang seperti ini. Cinta Huang Kai padamu, barulah yang murni. Sudah bertahun-tahun, dia selalu memikirkanmu. Aku tidak yakin kamu tidak bisa menyadarinya. Aku tidak cocok untukmu, karena aku benar-benar sudah jatuh cinta pada orang yang lain. Jingze, tapi 3 tahun lalu, jelas-jelas kamu yang memberitahuku di bandara. Kamu menyukaiku dan berharap aku tinggal. Tapi saat itu kamu menolakku, kan? Aku tidak benar-benar bermaksud menolakmu. Jingze, kamu tahu. Di hatiku hanya ada kamu. Lalu penolakan yang kamu lakukan itu untuk menggantungku? Jingze, kenapa kamu berpikir begitu tentang aku? Gu Jingze, dasar brengsek. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu pada Yao Yao? Huang Kai, kalau kamu suka Yao Yao kejar saja. Jangan lagi seperti sebelumnya, mendorongnya ke sisiku. Jangan sampai aku meremehkanmu. Yao Yao, kita tidak mungkin bersama lagi. Kamu harus menghargai orang yang ada di depan matamu. Dan juga, jangan lagi mengincar Su Jiai. Dia sudah tidak mencintaiku. Dia bahkan tidak mau ada hubungan denganku. Jika kamu terus mengincarnya, itu hanya akan membuatku semakin sulit untuk melupakannya. Dan juga, membuatku benar-benar muak padamu. Jingze. Yao Yao. Yao Yao. Xiangsu, aktingmu di drama ini bagus. Sutradara Chen bahkan memujimu. Katanya nantikan kolaborasi berikutnya. Semoga dia masih punya kesempatan untuk membuat drama berikutnya. Bukannya harus pulang dan mewarisi bisnis keluarga, ya? Zhang Xiaohua, apa kamu yang membelikannya boba? Apa kamu tahu betapa pentingnya menjaga bentuk tubuhmu? Boba yang kamu minum sekarang, itu adalah air di otakmu saat kamu diet nanti. Kakak Zhang, ucapanmu menyakitkan sekali. Hari ini kita baru saja syuting adegan terakhir. Sutradara Chen susah payah membelikan boba seharga lebih dari 30.000 rupiah. Zhang Xiaohua juga minum. Aku bahkan menyisakan 1 cangkir untukmu, Zhang Xiaohua. Kalian berdua ini, kalau kalian hanya minum sendiri sih tidak apa-apa. Tapi kalian mengambil 1 cangkir lagi. Apa itu pantas? Memang tidak terlalu pantas. Tapi melihat wajah sutradara Chen yang kesakitan, aku senang. Kamu, hati-hati kali lain dia akan bekerja sama lagi denganmu. Dia akan membalas dendam. Itu tidak mungkin. Gu Jingze, Li Mengyao, dan Huang Kai datang ke Lou Shizi untuk makan. Gu Jingze dan Huang Kai berkelahi. Huang Kai kalah. Dia payah sekali. Sayang, apa kamu sedang berbagi hal yang menyenangkan denganku? Tapi mendengar Gu Jingze tidak baik-baik saja, memang membuat suasana hatiku jauh lebih baik. Sama, apa kamu sudah pulang? Baru saja berangkat dari lokasi syuting. Makan malam nanti. Aku jemput kamu pukul 5. Baiklah. Halo, aku datang. Selesai syuting film,
Bukankah kamu jadi tambah besar? Maksudmu aku gemukan? Kamu sendiri yang bilang. Keluargaku tahu aku sedang menjalin hubungan. Mau bertemu kamu. Tapi aku belum menyiapkan hadiah. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan semuanya. Cukup kamu datang saja. Ayah dan ibuku sangat mudah bergaul. Hanya saja, adik perempuanku adalah penggemarmu. Mungkin dia akan terlalu antusias. Jangan sampai kamu terkejut. Penggemar memang selalu antusias. Aku mengerti. Jadi, kita ke rumahmu sekarang. Angkat telepon dulu. Kak, kenapa kamu belum datang juga? Jangan-jangan kamu membohongiku ya? Sebenarnya kamu tidak punya pacar. Aku memang tidak punya pacar. Apa? Kamu membohongiku? Karena aku sudah menikah. Ini siapa? Adik perempuanku. Adikmu cukup lucu. Kamu belum memberitahunya kalau itu aku, ya? Belum. Baiklah, kita akan memberinya kejutan. Bawa hadiah yang sudah disiapkan Nyonya. Suamiku, bukankah itu Susu Sujiayi? Benar, itu dia. Aku kira Yuchen tidak akan bisa mendapatkan istri. Ternyata, dia bisa mendapatkan yang seperti ini. Wah. Subao. Ada apa? Bisakah kamu lebih tenang? Beratku sudah 60 kg. Apakah itu masih belum cukup tenang? Subao, ini aku. Menghancurkan kaktus dengan tangan kosong. Betul. Ini aku. Aku tahu, Subao. Kamu sangat cerdas. Pasti bisa menebaknya. Oh ya, Subao. Ini ayah dan ibuku. Halo, paman dan bibi. Subao, kamu sudah menikah dengan kakakku. Seharusnya sudah ganti panggilan menjadi ayah dan ibu. Ini belum menyiapkan angpau ganti panggilan. Bagaimana bisa asal ganti panggilan? Siapa bilang kami belum menyiapkan? Benar. Kamu pikir semua orang tidak sopan sepertimu ya? Sudah menikah, tapi tidak memberitahu keluarga. Subao, mari kemari. Ini adalah uang 10 miliar rupiah. Ini hadiah pertemuan dariku. 20 miliar rupiah dari ayah. 20 miliar rupiah? Sebanyak ini. Subao, aku tidak tahu kakakku akan membawamu pulang hari ini. Jadi aku hanya menyiapkan sebuah gelang. Harganya hanyalah sekitar 2 miliar rupiah. Pakai ini dulu. Beberapa hari lagi aku akan menyiapkan yang lebih bagus untukmu. Terima kasih ayah dan ibu. Terima kasih Kyun. Subao, kamu pasti lelah di jalan kan? Ayo, kita duduk di dalam. Subao, ayo kita masuk. Subao, kamu cantik sekali. Kenapa kamu menyukai kakakku? Aku tidak tuli. Oh, Yuchen sangat baik. Aku sangat menyukainya. Mari, sambut Subao. Ayo, sambut Subao. Ini pertama kalinya makan di rumah. Aku angkat telepon sebentar. Subao, kamu makan pelan-pelan ya. Hei, Direktur Wang. Subao, makan yang banyak ya. Kamu kurus sekali loh. Benarkah? Tadi Yuchen bahkan bilang aku gendut. Mana mungkin? Yuchen, kenapa tidak bisa bicara dengan baik sih? Subao jelas-jelas sangat kurus kok. Betul Kak, kalau kamu bicara seperti itu, kamu tidak akan dapat istri. Untungnya sekarang Subao mau menerimamu, kamu harus banyak bersyukur. Apa yang dikatakan Kyun benar. Subao, jangan dengarkan Yuchen bicara omong kosong. Makanlah yang banyak. Ngomong-ngomong, aku akan lihat apakah sup ikannya sudah matang. Kalian makan perlahan ya. Subao, sejujurnya, aku sudah lama mengikutimu secara diam-diam. Kamu keren sekali. Kamu meninju si Gu Jingze bajingan itu sampai ke inti bumi. Apakah dia masih mengganggumu sekarang? Waktu itu dia bilang di Lao Shizi bahwa dia sama sekali tidak mencintai Li Mengyao. Tapi kamu, saat memilikinya tidak tahu cara menghargai, dirinya sendiri yang menyia-nyiakannya. Lalu sekarang dia merana setengah mati. Bukankah Gu Jingze selalu mencintai Li Mengyao? Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu kepada Li Mengyao. Subao, apa kamu mau lihat video pertengkaran mereka hari itu? Seru sekali loh. Lihat apa? Video yang sial itu apa bagusnya untuk dilihat? Tentu saja untuk membiarkan Subao melihat kebangkitan bajingan itu dan penyesalan yang mendalam. Bukankah itu hal yang sangat memuaskan? Tidak perlu. Kak, jangan-jangan kamu takut Subao akan luluh melihat penyesalan tulus dari bajingan itu, ya? Apa yang kamu bicarakan? Memang benar begitu kok. Kalau tidak, kenapa kamu tidak membiarkan Subao menonton video itu? Sudah. Meskipun aku melihatnya, hatiku tidak akan melunak. Mantan kekasih yang terbaik itu seharusnya bersikap seolah-olah dia sudah mati. Apalagi, ketika aku sudah menghajar Gu Jingze sampai tidak punya muka sama sekali, aku sebenarnya sudah merasa lega.
Benar, mantan kekasih yang terbaik itu seharusnya bersikap seolah-olah dia sudah mati. Gu Jingze si sampah itu, sekarang dia pasti menyesal setengah mati karena ingin kembali padamu, ya? Kamu tidak bisa membaca ya, kapan mereka berdua menikah. Mengapa dia harus menyesal setengah mati karena ingin kembali padamu? Kakak, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu selalu tidak setuju denganku? Ini hanya perumpamaan. Apa kamu mengerti perumpamaan itu? Makan saja tidak bisa menutup mulutmu. Subao, bagaimana kalau hari ini kamu tidak usah pergi? Tinggal di sini saja, ya? Tidak boleh. Kebetulan aku ada waktu luang beberapa hari lagi. Nanti kita pergi berbelanja bersama. Asyik-asyik. Subao, sekarang kita ini sudah jadi keluarga. Datanglah ke sini sesering mungkin nanti, ya? Betul, kalau ada waktu, suruh Yuchen membawamu kembali untuk makan. Tentu saja. Ayah, Ibu, Kiyun, kami pamit dulu. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Kamu bilang aku baik, dan kamu menyukaiku. Kenapa jantungku berdetak sangat cepat? Mungkinkah aku suka? Tidak. Pria hanya akan memengaruhi kecepatanku dalam mencari uang. Lagi pula, Liang Yuchen sama sekali tidak menyukai wanita. Bukan begitu, aku tahu hubungan kita hanya berdasarkan perjanjian. Direktur Liang, jangan khawatir. Aku pasti tidak punya niat buruk kepadamu. Lalu mengapa jantungmu berdetak sangat cepat? Itu karena... Kau mesum. Apa yang kau lakukan? Ya sudah. Nah, Tuai, ini namanya kemesraan. Itu palsu. Tapi surat nikah kita asli. Liang Yuchen, apa maksudnya? Jangan-jangan, dia menyukaiku? Ini tidak sesuai dengan yang tertulis di buku. Bukankah dia tidak menyukai wanita? Mengapa dia bisa menyukaiku? Tidak bisa. Ini pasti hanya ilusi. Ini pasti ilusi. Liang Yuchen seharusnya tidak ada di rumah, kan? Halo Kakak Su, malam ini ada pameran perhiasan yang memintamu menjadi model. Jika ada yang membeli seri perhiasan yang kamu kenakan, kamu akan mendapat komisi loh. Berapa komisinya? Satu perhiasan saja setidaknya di atas 2 juta rupiah, dan satu set dapat mencapai puluhan juta rupiah, itu mudah. Komisimu adalah 10%. Direktur Liang juga secara khusus berpesan, perusahaan tidak mengambil bagian. Kakak Su, Direktur Liang benar-benar baik sekali padamu. Oh, Kakak Su, kalau begitu, aku akan membawa penata rias datang ke tempatmu pukul 4 sore untuk menata penampilanmu. Pukul 6, kita akan berangkat tepat waktu. Masuk pukul 7, dan jam 7:30 acaranya akan dimulai. Baik. Sudah ya, aku tutup teleponnya. Kakak Su, penata rias sudah datang. Aku akan mengantarmu mengganti gaun dulu. Setelah itu baru kita menata penampilanmu. Baik. Sangat cantik. Gaun ini dibuat khusus. Pasti harganya cukup mahal, ya. Aku harus hati-hati. Kalau sampai rusak, aku harus membayar ganti rugi yang tidak sedikit. Kakak Su, gaun ini hadiah dari Direktur Liang untukmu. Tidak perlu dikembalikan. Dasar pemboros uang. Apakah Anda puas dengan penampilan ini? Cukup bagus. Kalau begitu Kakak Su, mari kita berangkat. Baik. Jiayi, ada beberapa hal, bolehkah aku membicarakannya denganmu? Direktur Gu, aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Jiayi, apakah kamu masih marah karena masalah rumor itu? Bukan aku yang menyebarkan rumor itu, tapi Qin Gang. Aku tahu. Kamu tahu Qin Gang yang melakukannya, lalu kenapa? Aku tahu semua itu. Hanya saja aku memperlakukanmu dengan cara yang sama. Dan kamu sudah tidak tahan. Lagi pula, bahkan jika itu bukan kamu yang melakukannya, apakah keparatnya dirimu itu palsu? Bukankah sikap orang-orang di sekitarmu terhadapku adalah hasil dari pembiaran dan persetujuanmu hari demi hari? Sekarang, untuk apa kamu berpura-pura tidak bersalah di sini dan berpura-pura merasa dirugikan? Aku? Gu Jingze, kamu menerima kebaikanku begitu saja, lalu menginjak-injak ketulusan hatiku. Apakah itu palsu? Hubungan kita memang berakhir dengan cara yang paling tidak terhormat, tapi masa lalu biarlah berlalu. Aku berharap mulai sekarang
Kita menjalani hidup masing-masing dengan baik, berpisah tanpa penyesalan. Bukankah itu lebih baik? Jiayi, bagaimana jika kita mulai lagi dari awal? Tidak baik, tidak boleh, tidak bisa, tidak akan. Mimpi di siang bolong apa yang kamu jalani, Gu Jingze? Apakah kamu pernah mendengar pepatah? Ketulusan yang datang terlambat itu tidak ada harganya? Aku yakin Direktur Gu. Jelas bukan orang yang akan melakukan hal seperti itu. Apalagi, bagiku, aku hanyalah pengganti dari Li Mengjao, sang kekasih pertamamu, tidak layak untuk melakukan hal ini. Benar kan? Jiayi, berani-beraninya kamu merebut priaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Su, hati-hati sedikit, Li Mengjao juga datang ke pameran. Orang gila itu, entah kejahatan apa yang akan dia lakukan. Tenang saja, jika dia berani bermain-main denganku. Aku akan pura-pura jatuh dan meminta ganti rugi. Lagi pula, pakaian yang aku kenakan hari ini, harganya sangat mahal. Di kartu ini ada 400 juta rupiah. Cari cara untuk memberikannya kepada wanita yang di atas panggung itu. Dan kirim dia ke kamar 302. Setelah selesai, aku akan memberikanmu 1 miliar rupiah lagi. Kenapa begitu panas? Aku akan membawamu untuk beristirahat. Jiayi diberi obat. Pergi dan selidiki. Jangan pergi. Kamu sedang tidak sadar. Aku takut kamu akan menyesal. Aku sangat sadar sekarang. Mau kabur tanpa bertanggung jawab? Aku akan bertanggung jawab. Lalu bagaimana caramu bertanggung jawab? Nona Sujiayi, kita menikah. Maksudku adalah menikah dengan upacara. Kamu tidak mau. Aku mau. Tapi setelah film ini selesai, baru kita umumkan secara resmi. Baik. Direktur Liang, orang yang memberi obat tidur pada Nyonya semalam sudah ketemu. Dia adalah Li Mengjao. Saya dengar dia menderita gangguan bipolar. Jiwanya sedikit tidak normal. Kalau begitu kirim dia ke rumah sakit jiwa. Biarkan saja dia dirawat dengan baik. Siap. Juga suruh orang awasi dia. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Subao sangat cantik, aku sangat menyukainya. Iya, dulu saat melihatnya menghajar pria brengsek, aku merasa dia cantik dan keren. Sudah cantik, aktingnya juga sangat bagus. Aku umumkan kalau aku akan menjadi penggemarnya sekarang. Lihat, orang itu seperti Subao. Orang itu memang Subao. Apakah itu kamu, Subao? Ya, ini aku. Subao, benar-benar kamu. Kami semua penggemarmu, bolehkah kami berfoto denganmu? Terima kasih, boleh. Menyebalkan. Subao, cepat lihat. Ini daftar tamu untuk pernikahan hari ini. Siapa lagi yang belum datang? Kakak ipar, kau tahu tidak? Pendapatan box office kita kali ini menembus angka 51 miliar. Kali ini kita yang jadi juara box office-nya. Aku tahu, Yu Chen sudah memberitahuku. Kakak ipar, kau benar-benar jangan sampai. Setelah menikah kau malah mundur dari dunia hiburan ya, sungguh. Seorang wanita juga harus punya kariernya sendiri. Kalau tidak, bagaimana bisa melawan kakakku nanti? Iya kan? Tenang saja, Subao tidak akan menyerah pada mimpinya. Apa yang dikatakan Qiyun itu benar? Setelah menikah, aku masih akan terus berakting. Dan Yu Chen juga sangat mendukungku. Baguslah. Aku sungguh khawatir kakak ipar. Begitu kau menikah, kau malah mundur dan meninggalkan mimpi aktingmu. Kenapa kau memukulku? Bagaimana bicaramu ini? Aku tahu aku salah. Kakak ipar,
Aku punya setumpuk naskah di sana. Nanti aku akan membawanya agar kau bisa memilihnya ya. Baiklah,